Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan teman-teman biker, baik teman-teman MBI maupun teman-teman ojek online yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga wajiblah bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Asiknya agama kita ini bro, kalau kita bisa bersyukur, bukan Allah yang diuntungkan, kita yang diuntungkan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur tambah, kata Allah. Makanya orang bisa bersyukur karena tahu jalur. Ya, kalau ulama mengatakan dengan tegas, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini bahasa Ibnu Qayyim, ya, man istatala tariq du'fa masyuh. Man istatala tariq du'fa masyuh. Biker harus tahu, Ibnu Qayyim sudah ngasih bocoran nih. Memang dulu belum ada biker, karena pakai onta, pakai kuda, pakai kereta kuda gitu ya, atau pakai bagal keledai. Beliau mengatakan man istatala tariq du'fa masyuh. Orang kalau takut sama yang namanya jarak, pasti lemah di jalan. Orang kalau udah takut sama yang namanya jarak tempuh, pasti lemah di jalan gitu lah. Ini saya salut sama teman-teman ojol nih, Masya Allah. Udah gak lagi mikirin jarak, betul? Ya, kenapa? Karena memang ada kesempatan buat mendapatkan surganya Allah, berjihad untuk memberikan nafkah pada keluarga tentunya gitu. Sehingga sangat disayangkan kalau sampai kita nggak ngerti jalur ya. Hukum asal dunia, kata Rasul, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Ajib, dunia terlaknat, kita malah kejar-kejar dunia. Ad-dunya mal'unah. Yang bilang dunia terlaknat siapa? Rasul. Kalau si Udin Portal yang ngomong, kita nggak bakal nurut, betul. Rasul ngomong apa gitu? Rasul yang ngomong ad-dunya mal'unah. Tolong dipahami, dunia ini terlaknat, kata Rasul. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya, semuanya terlaknat, kata Rasul. Illa makana lillah, kecuali yang diperuntukkan untuk Allah. Alim atau muta'alim, atau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu.
Jadi hukum asalnya terlaknat, cuma 3 yang nggak terlaknat ini. Illa ma kana lillah, semua aktivitas yang diperuntukkan untuk Allah nggak ada yang terlaknat. Asal dia tahu kalau bahasanya untuk Allah, Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Nah, kalau ukuran baik Allah ini ada aturannya, gitulah. Ada aturannya di mana nggak usah khawatir karena Allah sudah kasih bayangan tentang dirinya. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kata Allah, Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Udah nggak usah khawatir. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Rezeki sudah diatur, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Minta ujian yang kita inginkan, ya Allah. Kalau ujian ini bisa dipilih, ya Allah, anak pengen jadi anak Sulaiman, tajir gitu. Kalau ujian ini bisa dipilih, ya Allah, anak sih pengennya ngojol pakai moge gitu. Yang naik bingung betul. Atau apalah ya bahasanya. Ini kan kalau maunya manusia. Kalau orang memang nggak ada beresnya. Karena munaslayan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Ngayalnya yang enak-enak aja. Padahal dunia bakal ditinggalin. Kita nggak usah bicara style lah. Kecuali ada syariat yang memerintahkan kita pakai style yang agama perintahkan. Kayak orang sholat, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik kalau ke masjid, ada dandan walaupun caranya umum gitu loh ya. Ada aturannya. Tapi di luar itu nggak ngaruh. Karena kalau kita bicara nyari rezeki, yang kita pikirkan apa? Illa makana lillah. Pokoknya yang penting buat Allah. Bukan gaya dikedepanin, ya. Lebih kepada cara yang dipahami gitu loh. Karena kalau bicara gaya, waduh, akhirnya keluar adat gitu ya. Biar tekor asal kesohor, betul ya? Ini kan bahaya. Atau jangan-jangan kita menghalalkan hukum yang syubhat, yang haram menjadi sesuatu yang halal yang diinginkan, jangan. Islam bikin jalur-jalurnya rezeki ini. Kalau rezeki secara umum sih diturunin sama Allah, kan Allah yang mengatakan tadi, Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Bumi pun dibikin mudah sama Allah. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizki. Bahasa Allah gitu kan. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizki. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini dzalul, mudah. Mudah ini bumi. Famsu fi manakibiha, suruh jalan di atas pundaknya bumi. Jangan kata jalanan datar, gunung tinggi pun kita daki. Ini biker nih macam-macam karakternya, betul. Ada yang biasa pakai motor sport, ada motor klasik, ada Vespa, MB itu motor apa aja, yang penting memang dia biker gitu loh. Dan biker gak banyak selfie gitu loh. Baru mau jalan cetret, lewat portal cetret, keluar komplek cetret, nyampe sama temen cetret dah. Kalau teman-teman ojol nggak usah selfie, betul. Emang kewajiban kita di jalan gitu loh. Saya suka bilang sama anak sepeda juga, anak gue sama no. Sepeda mahal dibeli, kadang-kadang nggak hitung-hitungan, yang penting kehitung orang yang sesuai dengan apa yang di komplek gitu loh. Terus sepeda dibawa selfie kemana-mana. Giliran Idul Adha ngomong harga kambing istighfar mulu. Aduh, tuh sepeda banyak banget gambar difotoinmu tuh sepeda, masya Allah. Tanya no Kang Somai no. 15 tahun dagang somai nggak pernah moto dia. Kita ini kadang-kadang suka bikin ribet sendiri sih hidup ya. Allah ya akhi, jalur-jalur rezeki telah dibuat. Allah jadikan bumi ini mudah. Famsu fi manakibiha, asal mau jalan. Famsu fi manakibiha. Enggak jalan juga kalau berjalan rezeki ada. Ya, antum jangan beranggapan, wah kalau anda nggak keluar nggak dapat rezeki, salah. Ya, rezeki Allah atur. Nah, orang ada yang nggak keluar, di rezekinya ada aja. Ada yang jenguk kalau dia sakit. Kan rezeki mah ngikut betul ya.
Cuma kan izahnya rezeki itu kan ketika illa makana lillah, ketika kita cari karena Allah. Ya kan kita udah orang tua nih sekarang nih, udah punya anak, ya anak bercerecetan di belakang kita banyak nih anak. Apa kita pengen tuh anak ngulang kesalahan yang kita lakukan, sehingga hasilnya kita cuma seperti ini gitu? Kita kan nggak pengen, betul? Dulu zaman kita anak-anak nggak ada yang nyuruh ngaji, anak kita alhamdulillah kita antar ke pengajian mulu. Dulu zaman kita lulus SMA, STM, ya ilah ya Rabbi, waduh ke bawah bisa apa udah cakep bener. Anak sekarang kan masya Allah, udah 5 juz, 10 juz, masya Allah. Kayak kemarin tuh perpisahan di yayasan, saya bilang, masya Allah ini yang begini mesti didukung nih. Ketika haflah akhir sana itu kan perpisahan anak-anak yang lulus SMP, SMA itu tertib, nggak ada coret-coretan baju, nggak ada pilok-pilokan, malah mereka pertontonkan hafalan mereka di atas panggung, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, masya Allah, hafalan Qurannya, ya Allah. Ini kalau generasi bangsa kayak gini kan masya Allah, artinya mereka lebih terpimpin lah. Pengalaman-pengalaman masa muda kita nggak pengen keburukan yang berulang. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Kita pengen jadi orang-orang yang bisa menyimpulkan keburukan di masa lalu, dikemas untuk kebaikan yang akan datang gitu. Makanya sekarang kita jadi orang tua yang banting tulang lillah karena Allah untuk anak-anak kita. Islam ini agama yang nggak memuji posisi dan jabatan. Terserah mau kerjanya apa, yang penting halal. Ya. Antum jangan beranggapan kalau kita ini biker sering di jalan terus kita ini apa enggak enak, apa bukan orang yang diperhitungkan lah, siapa bilang. Ya enggak begitu bahasa Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak ngelihat pada penampilan kalian. Mau turun naik mobil mahal, mobil murah, ngompreng atau bis, mobil bersama, mau naik motor moge, mocil atau mau lainnya, nggak ada masalah juga. Nggak ngaruh, buat Allah nggak ngaruh. Karena kau tercipta bukan untuk itu gitu loh. Dan apa yang kau miliki nggak ada yang kau bawa mati, itu kan cuma alat bantu untuk mendatangkan kemuliaan rezeki yang Allah bakal titipkan. Makin banyak peluh yang kau keluarkan lillah karena Allah, makin berkarakter rezeki yang kita dapatkan. Maka jangan heran kalau anak Pak Tani yang soleh itu banyak jadi orang hebat. Dan anak pejabat menuin penjara banyak. Kisah nyata di depan mata kita itu. Ini pentingnya kita banting tulang. Ya makanya pakai prinsip lah. Kalau saya sih sering ngomong sama anak-anak di rumah, orang di rumah tuh, udahlah, kalian nggak perlu tahu tangis kami di jalan, cukup menatap senyum kami ketika pulang gitulah. Mereka nggak perlu tahu kita berhenti di lampu merah, ada ban mobil gede banget, kalau klinis gepeng belum, macam-macam ya. Udahlah, kalian nggak perlu tahu. Pokoknya selama kami pergi dan pulang bertemu dengan kalian, itu lambang sayang kami kepada kalian. Ya. Jadi kita pengen seperti itu. Nah, jalur-jalur rezeki ini dibuat oleh ulama untuk mendatangkan kemuliaan. Karena target kita ini rezeki ini membawa berkah. Apa yang pertama, kayaknya penting kita ada kajian rutin. Maka saya sengaja pengen, karena buat saya ini teman-teman ojol ini banker gitu loh, yang memang lebih sering beliau-beliau di jalan ketimbang kita. Pengen berbagi rasa dengan teman-teman ojol ini supaya betul-betul memang menjadi alat bantu buat orang yang memang membutuhkan bantuan jasa dengan cara yang baik gitu lah. Yang pertama, ulama memberikan jalur. Jalur yang pertama adalah mengkritisi iman kita kepada Allah. Karena Anda nggak beriman juga, urusan Anda sama Allah. Rezeki sih dapat, hujan dari semalam di Bogor, yang kafir aja lepek, betul. Ya kan nggak beda-bedain agama kan kalau yang namanya rahmat, betul. Cuma bisa gak kita menjadi ibadur rahman? Karena kan hujan itu rahmannya Allah. Kalau cuma sekedar ngomongin dinginnya hujan, ya semua juga bisa. Tapi kalau manfaatin turunnya hujan kan semua nggak bisa. Makanya kita butuh iman. Nah, iman inilah yang akan menyebabkan turunnya berkah dari langit, terbukanya berkah dari bumi. Sampai yang ngomong Allah, Al-A'raf ayat 96.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini, ya siapapun dia, Baker masuk ke dalam ini. Dia manusia, dia masyarakat, beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, amanunya pasten, wattaqaunya pasten, telah beriman, telah bertakwa gitu loh. Dan antum perlu tahu, iman itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan itu iman. Dan ini sudah punya jam terbang. Ya, memang betul lisannya berkata yang hak karena bersihnya hati yang dia punya. Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dia buktikan dengan perbuatan. Dan perbuatan itu yang mendatangkan ketakwaan. Karena seluruh ibadah berujung pada satu target, la'allakum, agar kalian bertakwa. Kalau pakai bahasa walau anna ahlal qura amanu wattaqau, amanu wattaqau, kata Allah la fatahna, Allah pakai lam taukid, nunnya juga la fatahna, artinya udah pasti dan pasti kami bukakan. Ini yang ngomong Allah, bukan kaleng-kaleng bro. Temen janji aja kita percaya. Google Map yang nggak syariah aja kita yakin betul. 500 meter belok kanan. Yang jamin lu nyampe ke sana siapa? Pakai insya Allah, kan begitu mestinya. Doain bentar lagi MBI bakal ada Google Map syariah, betul ya? Bangannya ada syariahnya, betul. Jadi kita harus tahu, jangan terlalu percaya diri. Berapa lama nyampe? Ya 10 menit. Wah, kayak jamin betul. Insya Allah 10 menit, kan cakep gitu ya. La fatahna, tapi kalau Allah yang ngomong harus yakin kita. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami pasti dan pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Hujan nggak bikin pilek, nggak bikin ngeces. Memang Allah turunkan barakatuh minas sama, berkat dari langit. Makanya kalau ada biker hujan nyari halte, ya. Cuma jadi biker itu sih. Nabi ente ngajarin, ya. Allahumma shayban nafian buat apa tuh? Buat orang yang kena hujan, betul? Kan lepek kita, ya kalau nggak lepek mah bukan hujan namanya, betul? Hawin alaina wala alaina, minta disingkirkan, ini ada ya, tapi sometimes sih boleh-boleh aja kita neduh kali ya. Kalau mau kondangan masa lepek, betul ya? Cuma kalau kira-kira nggak terlalu urgent banget mah udah itu liyutahhirakum bih, kata Allah, hujan itu akan membersihkan orang yang kena. Liyutiba'ankum rijza syaitan, hujan itu bisa mengusir tipu daya setan. Jadi orang kalau kira-kira ada teh keras, suruh mandi hujan. Biniannya galak tak, mandi hujan aja Pak. Mandi hujan. Popiok kepalanya. Yang di popiok lu takut bini sih susah. Masa nanya udah dah. Yang takut bini belakang. Ya yang enggak di depan. Belakang semua tuh. Enggak ada di depan. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi, nggak ngaruh. Jalanan hancur nggak mendatangkan kedar batin kita, enggak. Ini prinsip nih para biker nih, karena bahasa jalan loh ini. Ya, di langit turun hujan, di jalan kita lihat kan di negeri kita kan pemandangan indah, cuma infrastruktur yang berantakan betul. Cuma buat biker nggak ngaruh, nggak ngaruh. Ya, jangan banyak berkeluh kesah. Udah saya berikan pakem di awal perkataan Ibnu Qayyim tadi, man istatala tariq du'ufa masyi. Kalau terlalu banyak ngomong tentang jarak tempuh, lemah ente di jalan. Biker nanya mulu. Terus berapa kilo? Terus nanya jalan. Itu kalau udah jalan jangan Sherlock sama orang rumah ya. Sherlock. Gue di sini aja. Jangan, harus mantep ya. Udahlah, pokoknya doakannya segala sesuatu yang tujuan memang mencari nafkah karena Allah akan kembali gitu. Jadi mantep kita. Mereka nggak perlu tahu lelahnya kita, ya, bersahabat kita dengan terik matahari, dengan debu, mereka nggak perlu tahu lah.
Ini hujan yang tajam ngantem muka kita, anggap aja aku mundur, betul? Mudahan nanti. Nahum bimakanu yaksibun. Tapi ya manusia lah kan banyak yang mengingkari. Makanya Allah turunkan azab, hujan bikin pilek, hujan bikin bocor, hujan bikin banjir. Gara-gara hujan cabai naik, harganya pada melepas semua, betul kan? Jalanan hancur gitu, nggak dapat keberkahan. Bumi yang subur pun nggak mendatangkan kebaikan. Sering-sering ngomong kok, ini negeri subur banget. Kalau kita tanam singkong kebalik aja numbuh, betul? Cuma lihat tetap beli mahal kita. Mata kemanapun bisa lihat hewan ternak, ayam, kambing, sapi, cuma mahal. Ini negeri, wow, masalah daerah Pasar Minggu sini, wow, tanahnya subur, buah-buahan gampang numbuh, cuma mahal kalau beli. Karena hilang keberkahan. Kok bisa? Ya karena Allah kan udah jelasin. Andai kamu mau membaguskan iman kamu dan ketakwaan kamu, kan kudatangkan keberkahan. Cuma kamunya nggak mau mengasah iman. Sholatnya juga kalau lagi mood, dia yang susah, oleh yang disalahin. Tumben lo nggak sholat, gue lagi pegel sama orang rumah. Apa urusannya coba? Pegel sama orang rumah nggak sholat. Tumben lo bro, apa nggak ngaji? Boleh gede sama anak, apa harus sama anak coba? Coba kan ini bahaya sekali. Kita menyalahkan kemuliaan. Sudahlah, inti kalau iman sudah berantakan, berantakan semuanya. Dan kalau iman sudah berantakan, Allah mengatakan, Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tapi kalau kita sudah ngaji, kita akan tahu, iya ya, emang ini makin parah hidup ini karena ulah tangan kita sendiri nih. Allah yang bilang tadi, Zuharul fasadu fil bari wal bahri maka sahabat aydinas. Cuma liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Pasti ada bayarannya. Al jaza bi jinsil amal. Tujuan apa? La'allahum yarji'un, supaya balik. Motor aja ntar kita servis, diisi bahan bakarnya. Masa kita yang bawa motor nggak diservis, nggak diisi batinnya, betul? MBI Bismillah yuk kita fasilitasin nih teman-teman ojol nih. Gimana caranya kita makan sarapan gratis bareng MBI ojol gitu ya, sambil ada kajian gitu. Kalau di Bogor insya Allah kita mau mulai nanti informasi sama teman-teman di Bogor ya. Kita nanti akan membiasakan sarapan pagi bersama teman-teman ojol nanti ini. Jujur nggak ada tujuan yang lain kecuali ingin berbagi dengan teman-teman supaya apa yang kita cari jadi baik gitu lah. Karena siapapun bisa nyari uang ya, tapi untuk mendapatkan uang yang berkah itu kan butuh sesuatu yang berkah gitu. Paling nggak dengan rezeki yang baik, dengan cara yang baik, disuplai sesuatu yang baik, Allah berikan kebaikan insya Allah ya. Saya sering bikin kegiatan kalau pagi namanya langsam pagi, ngelangsamin motor, batin yang kita langsamin sebelum beraktivitas. Kalau dari awal kita sudah zikir pagi dulu, wow, masya Allah. Atau kita berikan syarat nanti asal bisa nyetor zikir pagi, jadi tiap hari sarapan gratis gitu. Paling ya kebaikan lah yang Allah berikan kepada kita insya Allah, mudah-mudahan ya. Taib, itu yang pertama ditegaskan sekali bahwa kita disuruh beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakni perintah untuk beramal soleh.
Nah, di sini nih penting nih memperjelas status nih. Ya, karena bahasa Allah itu surat di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 ada janji Allah, kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa libadlana min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Mudah-mudahan kita enggak terlalu orang yang fasik nih. Iya. Ada janji yang Allah janjikan, dan kalau Allah sudah berjanji nggak mungkin ada dusta dalam janji Tuhan. Ya. Wa'adallah, janji Allah kepada siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Berarti ada juga yang di antara kalian yang nggak beriman, karena pakai bahasa minkum ini. Wa'adallahu alladzina amanu minkum, Allah berjanji sama orang beriman di antara kalian. Wa 'amilus shalihat, dan dia memang orang yang beramal soleh dengan iman yang dia miliki. Dia beriman, dia beramal soleh. Teman-teman biker beriman, cari rezeki, beramal soleh. Janjinya begitu. La yastakhlifannahum fil ard, Allah akan berikan kemampuan untuk berkuasa di bumi ini. Dalam artian antum profesional di bidang antum. Ya, antum jadi orang yang betul-betul menolong orang yang butuh jasa antum gitu loh. Ya, mungkin nggak sedikit kok penumpang dapat hidayah karena supirnya gitu loh. Banyak cerita tentang masalah itu kok teman-teman kita yang sekarang, masya Allah, dalam hal keagamaan, ya salah satunya itu. Saya kenal beberapa orang tersebut. Anak dapat hidayah supir anak, karena anak sambil bawa mobil sambil ngomongin masalah agama, di setelin radio yang bermanfaat. Oh, masya Allah. Antum kalau antum berilmu baik, ya, baik ucapan antum maupun penampilan antum gitu loh. Karena kan kalau orang cuma ngebahas masalah apa ya, perbuatan, penampilan di nomor 2 kan. Padahal sahabat-sahabat Nabi itu yang memincut orang kafir masuk Islam bukan cuma sekedar ucapan, penampilannya pun bisa membuat orang masuk Islam. Siapa? Mus'ab bin Umair. Sahabat yang diutus Nabi ke Madinah itu untuk mendakwakan Islam. Itu kata Sa'ad bin Mu'az, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini sih bukan main-main nih orang. Emang penghuni surga, udah good looking, keren penampilannya. Padahal wallahi ini Mus'ab bin Umair ketika dia masuk Islam, di stop keuangannya sama keluarganya itu. Tapi orang semua tahu Mus'ab bin Umair 100 langkah sebelum Mus'ab sampai ke sebuah tujuan, ini orang sudah mencium aroma Mus'ab. Atana Mus'ab. Mus'ab datang nih, si wangi datang. Dan kalau dia ngomong, kenapa? Karena la yastakhlifannahum, Allah berikan kemampuan dia untuk menguasai suasana gitu loh. Khalid bin Walid yang dikatakan Saifullah, pedangnya Allah, kalau pedangnya dibuka 50 kepala musuh dipastikan putus sama dia. Tapi jangan dilupakan bahwa berapa banyak jenderal Romawi yang masuk Islam gara-gara ngelihat penampilan Khalid. Orang yang pakai baju di atas kudanya yang gagah, orang lihatnya, oh, ya sekarang kan nggak mungkin kita naik kuda kemana-mana, betul? Kudu, mana bro? Kajian dulu alam media, wah penuh kuda ini urusannya. SPBU ngomel, ini SPBU bawa perengus amat di sini, kuda urusan. Kita pakai motor sekarang, nggak mungkin kita pakai kuda, betul? Cuma kan penampilan kita penting bro, betul gak? Atau harus pertontonkan, jangan mentang-mentang biker identik sama bau demek, jangan gitu ya. Iya, karena saya juga biker, kadang-kadang seperti itu kondisinya gitu loh. Ya kalau buat sendiri sih kita nikmatin aja lah ya. Cuma kalau buat orang lain jangan, itu penting banget bro, itu bagian dari amal soleh. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, itu bukan hadis, itu kata-kata ulama. Tapi kalau bahasa Islam, bahasa hadis, at-tahur minal iman, satrul iman. At-tahur minal iman, suci itu bagian dari iman. Ya karena memang kita juga biker kan perlu sholat. Ya kalau memang pakai uniform khusus biker kita dengan penampilan kita segala bidang kita,
Tapi kalau buat sholat ya dikhususkan. Karena kalau buat Allah jangan main-main. Nah, ukurannya yang pantas buat Allah, pantas buat manusia. Tapi kalau yang pantas buat manusia belum tentu pantas buat Allah, kecuali wukuf di Arafah. Itu bajunya sama tuh gitu ya. Dari tarawiyah gitu udah nggak lepas ihram, sedap gitu, betul. Makanya bahasa Nabi asy'al aghbar. Ya mudu yadahi las sama. Orang kalau lagi wukuf di Arafah dekil. Dekil memang dari zaman Nabi lah, orang tarawiyah dari tanggal 8 udah pakai baju. Tanggal 9 kemudian sampai tanggal 10-nya masih pakai, ya Masya Allah. Ini kan sedap otomatis kan. Lain hal, itu memang seperti itu kondisinya. Lagi di Arab kering, kulut jafin tahur, setiap yang kering itu kan suci. Kalau di negeri kita nggak bisa. Bagian dari amal soleh seperti itu. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Seperti orang sebelum kalian diberikan kekuasaan, cuma ada sebabnya. Wala yumakkinanna lakum dinakum alladzi irtada lahum. Dan yang paling mantap apa? Allah akan mantapkan iman di hatinya akan agama yang dia miliki. Alladzi irtada lahum, yang Allah ridho apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Agama Islam yang Allah ridhoi. Wa raditu lakum islam dina. Wa raditu lakum islam dina. Ridhonya Allah itu kan akan Islam yang kita miliki. Kita kalau pengen jadi orang Islam yang kafah, yang gak kaleng-kaleng, tolong bagusin iman, rutinkan amal soleh, kita punya kemampuan memanage hidup. Walibadilannahum min ba'di khaufihim amnan. Allah akan letakkan di hati kita ini ketenangan, gak punya rasa takut. Saya pernah bercanda di Bogor sono, ada tukang lemari kan, kalau di Bogor masih banyak tuh yang bawa lemari digotong tuh. Masya Allah, saya berhenti, kita Pak, Assalamualaikum Pak, aduh, dijual Pak, ya dijual, ngegas dia ngomong, nanya. Ini Masya Allah, kalau nggak ada yang beli gimana Pak? Saya pancing ngomongan, kalau nggak ada yang beli gimana Pak? Nih hari nggak dapat rezeki dong. Bapak bisa aja. Ya insya Allah lah Pak, namanya orang kerja pasti ada hasilnya. Pede banget coba. Karena dia tahu rezeki urusan Allah. Dia cuma usaha. Makanya jangan main sikut-sikutan jadi rezeki. Santai bro, rezeki gak ketuker. Kalau rezeki yang halal ada jalannya. Bukan sekarang ditentuinnya. Ketika kita dalam kandungan di usia 3-4 bulan, 40 hari ketiga. Yursalu alaihim malak, diutus malaikat. Yuktabu bi arba'i kalimat, ditetapkan takdir kita yang 4. Bikat rezeki, rezeki kita dalam kandungan. Wa bikat rezeki wa ajali, ajal kita ditentukan. Wa amalihi, perbuatan kita, gawean kita. Sakin aw sa'idun, tertolong atau tidak. Dari zaman kita bocor ditentuin rezeki kita. Nah kalau udah tahu kayak begitu ya tinggal ngejalanin, nggak usah khawatir. No, tukang ada lagi kerja kemarin di yayasan kita, saya suka lihat sambil kontrol bantu-bantu gitu, ada batu gede didongkel. Didongkel ada batu. Pas didongkel, Masya Allah, ada cacing gemuk-gemuk. Saya ketawa, saya bilang, ini Masya Allah nih, ini cacing, itu bisa gemuk begini, bener kerja kagak loh gitu. Nggak bawa handphone lah gitu. Ini cacing kagak pakai kendaraan, lihat. Di balik batu Allah bikin bongsor begitu. Mata nggak ada, kaki nggak ada, lihat. Tangan boro-boro punya. Rezekinya ada yang ngatur kan. Terus kenapa kita yang sempurna kok nggak pede kayak cacing gitu loh? Makanya Nabi amsalkan, coba ada yang paling gampang gini, orang-orang manusia, laki-laki khususnya, lihat burung deh. Pokoknya yang himason wa taruhu bitonan. Itu burung asal dia mau terbang ada rezekinya. Walaupun dia nggak terbang juga, asal suaranya bagus ada rezeki. Dikurung orang dikasih makan, betul? Ya, kita kan bukan burung, suara kita serak, ya burung gagak, betul? Saya mau ngasih makan gitu. Asal mau keluar, asal mau keluar. Masa nggak kebagian rezeki Allah yang ngatur? Tinggal husnuzon. Ini landasan iman nih. Wadzalikum zonnukumul ladzi zonantum bi rabbikum
ardakum fa asbahtum minal khasirin. Tuh prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, itu yang kau rasa keburukan sepanjang hari. Ini gawe di atas motor ngeluh mulu, astagfirullahaladzim. Sholat kagak, mendusin pagi ambil nafas, ya Allah udah pagi lagi ya Allah. Blok pinggang depan rumah pakai teko begini, ya Allah kemana? Kemana? Motor ada, bensin penuh, kemana? Ini orang keder nih, betul. Bininya mirip keder gitu. Dia buka kulkas banyak macam-macam, masak apa ya? Keder. Lu nggak lihat telur sampai beku, betul? Ikan selar salah bantal di pojokan gini-gini. Cabai sampai gepeng, masya Allah. Daun bawang ada akar yang mau bawang lo gepeng. Nah, masak apa ya? Orang keder. Anaknya juga begitu. Tiap pulang sekolah buka tutup saji. Ya Allah makan apa ya? Makan apa? Jangan jadi orang yang kayak begitu. Udah yaqdu himasan wa taruhu bitanan. Pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta gitu sama keluarga, betul? Bawa. Ini mah enggak. Udah tahu bini bawel, anak banyak tuntutan, banyak merem di rumah. Tidur mulu bang, gue mendingan merem, ngelihat masa depan dalam mimpi. Kenyataannya remeng, banyakan mereng, hidup dalam mimpi. Jangan ya. Jadi orang yang harus tahu nih, suruh beramal saleh. Dan memang kalau beramal saleh juga di surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan itu, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini sih penjelasan status nih. Karena kata Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lagi-lagi Allah menjanjikan sesuatu yang pasti. Allah pakai fa bukan wa, bukan walanuhyiyannahu, nanti falanuhyiyannahu. Cepat akan merespon dengan kehidupan yang baik. Allah pastikan kehidupan yang baik buat siapa? Orang-orang man amila sholihan, orang yang beramal soleh dengan iman yang dia miliki tadi, asal jelas min dzakarin au unsa. Yang penting jelas laki dan perempuannya. Jangan yang setengah-setengah. Biker jangan ada yang setengah-setengah, ya. Laki-laki sekali, perempuan Lady Baker sekalian gitu lah, dengan penampilan yang diatur nanti sendirinya gitu ya. Jangan Baker main gasnya begini. Sekarang suruh pakai mukena doang gitu. Laki gitu lah. Karena memang Allah perintahkan man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal soleh, zakar laki, unsa perempuan, udah nggak diterima LGBT. Mudah-mudahan ojol Indonesia nggak ada LGBT, amin. Ya, nggak usah angkat tangan. Ada LGBT insyaallah ya. Laki gitu loh. Karena Allah janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti berikan kehidupan yang thayyibah, di atas khair, di atas kuwais, di atas tamam, thayyibah. Bagus, wangi, harum. Buat siapa? Laki dan perempuan yang mau beramal soleh, imannya bagus, Allah muliakan dia. Bahkan gak tanggung-tanggung, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah siapkan balasan yang terbaik, ahsan bima kanu ya'malun, dari apa yang dia kerjakan. Anda bersedekah 1000, Allah balas 100.000. Tuh kalau Allah kan begitu. Tanam 1 biji, itu bakal keluar ribuan biji. Kalau Allah lihat bumi kan gitu. Kalau kamu tanam 1 pohon, akan banyak buah yang diberikan kepada kamu. Ya karena memang tekniknya begitu. Unfik. Boleh, saya punya teman-teman ojol yang pada masya Allah, dia bikin balance banget antara nyari duit sama enggak gitu ya. Karena kalau dia ngeliat orang tua nih yang betul-betul layak, banyak dia gratisin anak sekolah, anak ini. Bro, anak sekolah nggak bayar. Ya, anak berharap mungkin posisi anak-anak pun bisa dibantu orang nanti seperti ini. Dahsyat, masya Allah.
Dan antum bisa ngasih bocoran ke orang banyak. Kalau anak pribadi pakai motor kemana-mana nih ya, sebelum ada ojol gitu kan, kita udah duluan pakai motor tuh. Memang motor itu bisa ngelihat semua hal sih. Kita bisa masuk gang-gang senggol, gang sempit yang mobil gak bisa masuk ya. Bisa berhenti di mana aja. Jadi kita tahu informasi sehingga kita informasikan sama teman. Ada yang mau dibantu, ada apa-apa gitu ya. Masya Allah, antum bisa informasikan. Lawang peta Jakarta di tangan antum kok. Ya, Masya Allah. Sehingga banyak tempat yang nggak tersentuh melalui antum bisa tersentuh nantinya. Masya Allah. Allah janjikan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada balasan yang Allah siapkan kepada mereka, pahala yang lebih baik ketimbang apa yang mereka lakukan, kata Allah. Ya, itu yang kedua. Yang pertama, baguskan iman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, mensyukuri nikmat. Ya, bersyukur ini jelas Allah berikan tambahan. Allah yang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah, kata Allah. Iya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7 itu. Janji Allah. Kata Allah, ya, kalau kamu bersyukur ku tambah. Jangan banyak berkeluh kesah. Syukuri saja, alhamdulillah. Rezeki yang kau miliki tetap nahnu narzuqukum wa iyyahum. Melalui kamu rezeki banyak orang. Khalas ya. Yang penting berapapun yang kau dapat salurin. Jangan dipegangi. Prinsip hemat pangkal kaya tuh bohong gitu loh. Ya, sedekah itu yang dibilang pangkal kaya. Ini jangan menerjemahkan hemat pangkal kaya jadi medit, koret, bakhil, kutetnya, Masya Allah. Oh, dia motat kalau udah duit dipegang sama dia, kalau apa aja nggak keluar santan sama dia. Yang nggak diperes. Wah, kalau dia megang aja jangan gitu juga, bro. Itu kalau kita pengen sehat, no, prinsipnya kayak pipa air, no. Kalau banyak ditutup kerannya, sekali dibuka agar yang keluar, betul. Nah, tapi kalau sering dibuka lancar, rezeki mirip. Cuma pada tempatnya, ya. Rezeki yang paling utama dari hasil yang kita miliki, yang pertama berhak mendapatkan siapa? Orang tua kita. Ya, yang masih punya ibu, yang punya bapak, tolong. Jangan lupakan mereka. Itu berkah langit dan bumi ente dapatkan kalau ridho mereka ente dapat. Ya, mereka nggak perlu tahu lelah kita nih, cerita mulu sih orang tua. Waduh, mak, tadi mau tabrakan, mak. Jarang-jarang ketemu, sekali ketemu ngomong tabrakan. Doain, mak, biar punya motor baruan, mak. Ini mau nggak enak, joknya keras, mak. Jadi keras nih pantat, doain, mak, biar bisa ada mobil motor baru. Emaknya mah doain, ya, insya Allah. Namanya orang tua kan, orang dulu gitu. Dia khususin sholat duha, doain anaknya doang, biar punya motor baru gitu ya. Udah punya motor baru nggak nongol-nongol. Sekali nongol yang dia ceritain bawa anak orang, namanya buset, gue juga pengen diboncengin, gak ada kancah gitu tuh kadang-kadang. Ya, bikin mereka bahagia, bikin, memang harus seperti itu. Rezeki mereka duluan, orang tua, baru kita punya istri, kita punya anak. Ya, orang tua nggak butuh banyak, yang penting pengen diutamain, berkah. Doain, mak, mudah-mudahan ini hari anakmu keluar nyari rezeki dengan kegiatan ojol ini. Ya, paling nggak bisa buat DP mobil lah tuh gitu ya. Insya Allah, mak, pengen banget, mak, bawa mak keliling keliling tempat-tempat yang pemandangan indah biar mak bertasbih. Oh, Masya Allah. Mak, doain, mak. Ya, kita nggak tahu rezeki, mak, kan kerjaan apa aja yang penting halal, mak. Pengen nabung nih, udah nabung pengen banget ngajak mak umroh, insya Allah. Apa kita buka umroh bareng ojol, tabung umroh ojol boleh kita buka nanti ya. Kita nabung deh pokoknya sehari 50.000, 100.000, sebulan kena 3 juta, 10 bulan kita bisa berangkat, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi kita minta, namanya usaha, nggak nutup kemungkinan, enggak. Orang tua doain kita, berkahnya kan tentu kita rasa nantinya, insya Allah ya, Masya Allah. Tapi asal kita mau bersyukur, jangan gampang komplain. Ini kan banyak orang yang entar-entar komplain. Yang keempat, yakni mendirikan sholat. Nah, ini pintu rezeki nih. Yang keempat, mendirikan sholat. Ya, Allah sendiri yang mengatakan bahwa sholat itu
pencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa kaitannya dengan rezeki, Ustaz? Di surat Al-Ankabut 45 ini Nabi mengatakan innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang itu terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Dan ternyata sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah nggak berbuat keji dan mungkar dengan sholat yang kita lakukan, rezeki kita gampang. Ya, jangan. Wallahi banyak teman-teman ini yang kerja di jalan ini menggampangkan sholat. Banyak. Itu panggilan muazin, bukan azan panggilan muazin, panggilan Allah loh. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Itu Allah yang manggil. Ini menghitung recehan 1.000, 2.000, hayya 'alal falah 3.000, 4.000. Ya. Kita lagi ngiring nih pedagang-pedagang pinggir jalan nih, kalau azan suruh tutup, alhamdulillah sudah banyak berapa tempat tutup ya. Nah teman-teman biker juga ada versi ojol ini, ayo dong. Tinggal belokin doang, masjid banyak. Kali kita tinggal di pulau yang banyak kan orang kafirnya. Di sini mah masya Allah, Jakarta apalagi tiap pengkolan masjid. Nah, SPBU mana nggak ada musolahnya, betul? Bersyukur. Ini negeri mayoritas Islam. Nanti ada waktunya kita dilarang lagi ke masjid kayak kemarin pasca pandemi itu. Sampai kangen. Ya Allah Ustaz, kapan lagi kita ke masjid? Yang ngomong gak pernah ke masjid nih. Yang bener kau udah ngomong. Aduh, macam-macam orang modern. Wallahu a'lam. Saya sih husnuzan mungkin dia ke masjid. Karena ada nasihat ulama mengatakan karena takun waliyan fil alaniyah wa aduwuhu ala sirri. Jangan jadi orang yang kayak wali ya, di depan orang, tapi kayak musuh Tuhan ketika menyendiri. Jangan ya. Kita kalau bisa justru menyendiri, kita lebih bagus agama kita ketimbang transparan dipandang banyak orang. Itu yang paling baik. Itu bahasa ulama. Jangan pengen dipandang seperti wali di hadapan orang. Ketika orang nggak ngelihat kita jadi musuh Tuhan. Ya, nggak perlu seperti itu lah ya. Karena memang urusannya kita sama Allah. Lawang memang kita punya Tuhan yang ngasih rezeki. Nah sekarang kalau Tuhan yang manggil kita nggak datengin, rezekinya datang dari mana? Mau temen aneh tak nggak pernah ngaji, ojol sama, motornya 5 tak, motornya 5. Istidraj tuh. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fadzalika istidraj. Rasulullah bilang gitu. Ente kalau ngelihat ada orang yang digampangin rezekinya sama Allah, sementara ente pengen gak keturutan, tapi dia bermaksiat, rutin bermaksiat, katakan itu istidraj. Nah kalau maksiat kenapa Allah diam aja? Hei, wala tahsabannallaha ghafila ma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan suka menganggap Allah enggak merespon keburukan yang dilakukan. Hati-hati. Habis kalau dia emang salah, kenapa rezekinya gampang? Ini orang suka ngatur Tuhan, heran nih. Allah juga tahu nggak akan pernah pohon pepaya berbuah jeruk, bro. Nggak ada keburukan mendatangkan kebaikan. Al jaza bi jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Ini istidraj. Makin banyak rezekinya, makin jauh dari ibadah. Lihat. Taruh kata kaya punya gudang duit. Emang main ada yang bawa ATM? Udah dibilang baju kain kafan gak punya kantong, gak percaya. Om betat kalau biker katanya kain kafannya pakai tas samping. Enggak, mana lo? Nah, kadang suka macam-macam sih. Udah. Jangan suka membuat sesuatu yang baru yang Islam nggak ajarkan seperti itu. Ya, penting banget nih kita mendasari gini, penting sekali nih. Makanya sholat ini jangan jadi sesuatu yang diremehkan ya. Kayak orang mau berangkat haji cuma punya modal. Haji panggilan bukan masalah modal.
Ya, dia berkeluh kesah, aduh gimana Ustaz, bisa belum Ustaz, gimana Ustaz? Saya bilang, jangan berkeluh kesah, doa. Keluh kesah nggak mendatangkan kebaikan, nggak begitu bahasa agama. Kita punya Allah yang menjamin takdir yang baik buat kita, berhusnuzon kepada Allah. Makanya sholat bagusin, hobi, sholat jadiin hobi, bukan cuma rutinitas. Emang senang sholat gitu loh. Kayak Bilal saking senangnya sholat, ya tiap wudu dia sholat. Ya zaman Nabi nggak jadi bid'ah, ada Rasul. Kalau zaman sekarang nggak ada Rasul, kita jangan bikin-bikin sesuatu yang nggak dicontohkan, ya lain hal nantinya. Saking senangnya sholat, Nabi nanya, apa yang kau lakukan wahai Bilal sampai langkahmu selalu mendahuluku? Aku mendengar terompamu di sorga. Gak ada yang aku lakukan ya Rasulullah. Apa? Aku dibanding dengan sahabat lainnya. Cuma yang aku tahu kalau wudhu sholat. Saking senangnya sholat. Allah muliakan dia. Nah kita juga sama. Gimana mau dimulai sama rezeki kalau sholat aja ogah? Ya taruh kata memang rezeki kita pas-pasan, sholat pun memang segitu, cuma jadi sehatnya. Nggak sedikit orang yang duitnya nggak banyak, sehat badannya. Malah kadang-kadang orang yang punya kantong pundi-pundi uang, ya, duitnya banyak, malah jadi member hospital. Ya, dompetnya kalau dibuka tuh member rumah sakit. Handphonenya kalau dicek kotak nemen nama dokter semua, betul. Apain hidup kayak begitu ya, ditimbang-timbang lagi ngeliat nasi takut nasi gitu. Heran tuh orang takut sama nasi ya. Jenderal Sudirman makan nasi jadi pahlawan loh. Jangan lebih gitu ya. Oleh sebabnya teman-teman yang Allah muliakan, karena waktu yang nggak memungkinkan juga, ini bahasan mukadimah ya. Ustadz buka bab tentang jalur rezeki ini sebenarnya banyak. Kayaknya kalau memang nanti antum nyaman dengan kajian ini, kita bikin rutinitas kajian nanti insya Allah ya. Ada buku panduan buat kajian kitabnya para biker nanti insya Allah. Tapi intinya rezeki Allah sudah atur. Dan tolong ketika rezeki datang itu, posisi kita sedang apa? Sedang beribadah atau sedang bermaksiat? Karena kalau sedang beribadah, itulah yang dikatakan al-ma'unah, pertolongan yang datang dari Allah. Tapi kalau kita dalam kondisi bermaksiat, rezeki datang, namanya istidraj. Istidraj ini membuat kita makin jauh dari Allah ya. Makanya penting banget untuk mendapatkan kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman sekalian dibukakan rezekinya oleh Allah. Tapi tolong bantu baguskan iman dan ketakwaan kepada Allah ya. Sisanya kita bisa berdialog kali bro ya. Ini banyak hadiah nih yang mau disampaikan, silakan Fadul. Nah. Terima kasih Ustaz Subhanallah untuk ilmunya telah disampaikan ya. Bagi teman-teman ojol silakan apabila ada yang mau ditanyakan, diutamakan untuk yang benar-benar profesi ojol dulu ya. Ya. Masuk. Silakan bisa berdiri dan disebutkan dari mana asalnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MBI, ojol dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya kan terkait ojol. Ya. Ini kan ojol ada layanan food. Cuman kita nggak bisa mastiin kan customer pesan apa. Kadang kita suka dapat yang B2. Ya. Itu tetap dibawa atau gimana? B2 B komplek. 12. Terus sama terkait bahwa customer wanita tanpa buka obrolan diperbolehin nggak? Iya. Mewakili yang lain pertanyaannya. Sebenarnya gini bro, kalau bicara muamalah dalam Islam, selama bukan ta'awun, diperbolehkan. Arsitek menggambar bangunan rumah ibadah orang kafir, boleh nggak? Boleh selama dibayar, nggak ada masalah. Antum juga begitu, karena yang haram buat orang Islam belum tentu haram buat orang kafir, gitu kan ya? Kan beda kan ya? Contohnya kalau antum, kita bulan puasa nggak boleh makan pagi dong, tapi orang kafir beli sarapan, boleh nggak? Ya urusan mereka sama Tuhan kan gitu. Selama antum itu bermuamalah, hukum jual beli, malis, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau antum nolongin, udah deh, ini babi ya, gratis, nah nggak boleh tuh. Namanya ta'awun, tolong menolong, itu nggak diperbolehkan. Ya.
Ya, antum ditolong sama non muslim yang uangnya uang riba. Asal antum niatnya balikin itu duit, pinjem boleh. Tapi kalau ditolong jangan. Apa? Jadi selama memang itu adalah job yang mesti antum selesaikan, ya khalas ya. Orang jual makanan pagi, kue-kue basah tuh, ya ada yang ngeborong. Bawelan sih pakai nanya lagi buat apaan? Biasa acara kebaktian. Aduh gimana ya? Lagi pakai nanya ini dulu. Udah beli baru nanya, borong buat apa gitu. Ya walaupun dia ngomong juga kalau jual beli nggak apa-apa, cuma nggak ada tambahan. Karena tambahan itu tahun tahu, tolong menolong itu nggak diperbolehkan. Ya. Nah, bagaimana nih tentang masalah konsumennya nih, akhwat gitu ya, atau akhwat ke ikhwan, itu yang ada maksud kita punya Google Maps itu ya. Nah, sehingga keluar nanti itu. Nah, tadi teman-teman saya yang pakar dalam masalah ini ya, sudah ngomong kemarin di Bogor, tunggu waktunya, bantu doa lah. Dia bilang mudah sekali start aplikasi gitu, insya Allah kita bantu nanti. Jadi kalau bisa memang ada Google Maps syariah gitu ya, yang kalau yang mesen itu ketahuan ikhwan atau akhwat, atau drivernya atau bikernya itu ikhwan atau akhwat ketahuan gitu. Kalau nggak tahu ya muskilah syubhat. Kembali ke hukum asal, antum adalah jasa mengantar. Nah, yang nggak boleh kalau antum udah jalan-jalan dulu muter gitu ya. Atau antum punya niat yang nggak baik gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung pada niat ya. Ya resiko. Anda itu motor joknya panjangan dikit atau beli, itu gak ada panjangan dikit kan? Gak apa-apa, banyak istighfar aja, tapi jangan cok, astagfirullah. Pelan-pelan istighfar. Barakallahu fikum. Ini badannya kira-kira apa sih nih? Apa nih? XLD. L gak ada L, ada M. Tahu tuh, yang ada XLD. Nah. Tadi dia pakai baju baca Road to Jannah, pas bawa akhwat istighfar mulu. Fadal. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin tolong teman-teman ojol diutamain dulu karena kajian ojol gitu nih. Fadal. Yang di tengah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ojol mengaji Ustaz. Iya. Mau bertanya, kita kan kadang suka bawa barang Ustaz. Apa? Bawa ngantar barang gitu. Siap. Kita kadang dapat orderan itu dari toko, tapi kita nggak bawa barang. Kita suruh ngantar ke alamat tertentu, udah abang ngantar aja barangnya nggak ada. Maksudnya dia cuma buat tingkatin performa aja. Itu kira-kira ngebohongin seperti itu di kita haram atau enggak? Antum tahu itu nggak bawa barang? Nggak bawa barang. Antum tahu memang. Oh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang untuk sebuah hal yang goror ya nggak boleh sebenarnya. Kalau jelas seperti itu nggak diperbolehkan. Antum bisa pilih yang lain kerjaannya harusnya. Karena kan kerjaannya ada jelas mutlak kerjaan yang haram. Ya. Rumah ibadah tadi gimana Ustaz? Ya, rumah ibadah kan bukan sesuatu yang haram buat mereka, tapi membaguskan. Sampai Umar Ibn Khattab saja pernah merapikan kembali rumah ibadah Nasrani yang dihancurkan, kan ya? Karena peruntukannya beda. Kalau antum tahu job itu adalah job untuk sesuatu yang jelas goror, tipu daya, haram, antum mesti cancel, nggak diperbolehkan. Disitulah fungsinya ojol mengaji, betul? Goror itu artinya tipu daya, kedustaan di dalamnya, beragam tentunya ya. Antum jelas ini apa sesuatu yang mendatangkan mudarat, penipuan atau apa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Sama L juga kayak pernah. Ada. Fadhal. Nah. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Ini iya. Iya. Ya, sana dengan di sini ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana asalnya? Dari Senen. Senen. Ustaz, rezeki itu kan sudah diatur. Iya. Kita disuruh Rasulullah belajar dari seekor burung. Iya. Burung itu kan nggak ada yang keluar malam Ustaz ya.
Kadang kita ojol suka sampai larut malam. Abang lari diperbolehkan? Kalau burung keluarnya malam namanya serawak sama kampret. Judulnya terbang. Ya ada burung malam lagi, nggak ada malam. Temen aneh burungnya hilang malam. Hilang malam. Iya. Maksudnya bro, ya itu amsal, suruh keluar. Makanya saya barengin sama contoh cacing tadi. Kalau burung doang takutnya begini nih ya. Contohnya itu banyak. Jadi kayak kita sama orang tua, wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur birhamu wa kama rabbani shaghira. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu kayak piyik burung. Ente tahu piyik burung enggak? Burung dara. Kalau patoknya masih ada kuning-kuning ya, ngeliat emaknya begitu tuh. Kita merendah. Itu amsal paling gampang memang burung. Karena burung tuh bakal sempurna sayap, dia bakal terbang. Nabi mengamsalkan kayak gitu. Burung ini nggak ada yang ngelayanin makan, mesti terbang dulu dapat rezeki. Nah kita kan lebih dari burung. Burung yang dimakan apa sih? Paling ulet sama biji. Ulet biji pur kalau di kandang, betul ya, ulet biji. Kita jangan kata biji, burungnya kita makan, betul ya. Saking gampang rezeki buat manusia gitu ya. Itu contoh, kalau burung yang susah hidupnya aja dijamin rezekinya, apalagi kita gitu. Maksudnya gitu, lebih ke sana arahnya ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Fadhal. Ini kayaknya ini yang dibawa pakai ini cuman ya. Agak tangan panjang dia Senin biar enggak masuk angin pendek. Fadhal. Ada lagi? Yang mau bertanya? Banyak yang nanya, suruh baris aja bro jadi anak lo. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini ada pesanan pertanyaan dari Lady Grab. Pertanyaannya Bang, jalur rezeki dalam rumah tangga itu dari mana saja, baik dari suami atau istri? Bagaimana jika jalur rezeki dalam rumah tangga tersebut dari istrinya aja? Apa hukumnya menurut Islam? Sampai mana batasan suami menafkahi keluarganya? Iya. Secara kita tahu tugas suami adalah mengajak atau menggiring keluarganya ke surganya Allah. Sampai mana batasan istri untuk menerima hal tersebut? Terima kasih Abang. Ya, Masya Allah. Dia tahu nama kita Bambang Bawazir. Iya. Bro, perempuan nyari rezeki boleh gak? Boleh. Tapi tetap perempuan tulang rusuk. Ente suami tulang punggung, betul? Selama memang tulang rusuk gak patah karena merubah fungsi menjadi rezeki masih gak apa-apa. Tapi tetap waqarna fi buyutikunna. Rumah itu lebih baik buat perempuan. Mungkin kita modalin buat bisnis online dari rumah gitu ya, permentalis. Yang penting jangan sampai ikhtilat, bercampur, takutnya jadi fitnah buat perempuan ya. Intinya perempuan nyari rezeki boleh, tapi tidak ada wajib nafkah. Makanya kita kalau ngizinin perempuan kerja nggak perlu nanya udah berapa, nggak perlu begitu. Urusan dia, karena nggak ada hak sama sekali. Ya syukur-syukur kalau kita fungsikan istri kita seperti apa yang diinginkan. Rumah itu kan sorga buat kita, betul. Dan sorga itu ada bidadarinya, itulah istri kita, gitulah ya. Bikin dia tuh nyaman di rumah sehingga menjadi pelipur lara kita lah. Kalau kita pulang tuh hilang capek kita, itu lebih afdol. Cuma kan kadang-kadang rezeki kan Allah yang kasih ya. Ada yang bisa begitu, ada yang enggak. Makanya Islam enggak ngelarang. Perempuan jadi rezeki juga boleh. Kita kasih modal aja. Pokoknya Anda ngasih nafkah ke ente nih sebulan sekian. Anda khawatir gak bisa lebih. Paling ada rezeki Anda modalin deh, ente buka catering, ente buka apa. Kalau rezeki ente bagus, itu ente sama anak mau ngapain kayak mau dandan boleh. Nafkah sama hadiah tuh beda bro. Ada kan kadang-kadang laki kan suka komplain, kan bini gue boros banget kan, tiap bulan dikasih nafkah habis, emang mesti dihabisin betul. Nafkah dilihatin aja, pada kurus-kurus dong orang rumah, betul. Nafkah dihabisin, jangan dibilang boros. Hadiah lain lagi. Hadiah tuh untuk mendatangkan cinta, tahabu. Ini bangga kalau udah kasih nafkah bulanan, masya Allah, kayak pancong aja nggak pernah datang, bawain.
Pulang ada yang kita bawa baslop, gurilem, apalah. Macam-macam. Itu hadiah, sifatnya hadiah tuh boleh gitu ya. Jadi boleh perempuan nyari rezeki boleh, cuman bukan nafkah. Bukan nafkah. Ya, di dalam dia punya hal lain silakan. Tapi kalau kita orang laki harus tahu rezeki mereka melalui kita gitu. Wallahu a'lam. Makanya kalau perempuan bininya tajir, lakinya susah, bini boleh ngasih zakat ke suami. Baru dengar ya? Nggak usah diterusin, zakat mulu di rumah. Karena memang boleh mengeluarkan zakat pada sesuatu yang tak layak diberikan nafkah. Asma binti Abu Bakar memberikan zakat kepada Zubair bin Awam, suaminya. Bukan berarti terus Zubair tuh nggak ngasih nafkah, ngasih tapi semampunya. Karena lelaki itu harus memberikan nafkah walaupun cuma sekedar standar. Antu ta'imu idza tu'imta wa antal bausu ila labisa. Sekedar memberi makan yang dia makan, pakai baju seperti yang dia pakai. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik ya. Masyaallah. Silakan. Ada pertanyaan dari ini pendiri komunitas ojol mengaji, Ustaz. Baik, masyaallah. Barakallah. Fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Fiik barakallah. Nah. Saya mewakili teman-teman dari komunitas online mengaji. Cuma ingin dinasihati untuk pertanyaan ini, kiat-kiat istiqomah untuk belajar, untuk bertaklim, kemudian membagi antara waktu bekerja dan waktu untuk menuntut ilmu seperti ini, Ustaz. Baik. Ini Masya Allah nih. Ini makanya kita butuh kajian rutin lah nanti, juga atur waktunya lah. Karena istiqomah itu kan bahasa Arab. Asal katanya asata qaimah. Kan istaf'ala asata fa'ala, istamala asata amala. Kalau dalam bahasa Arab ada kata asata, kolab, meminta namanya. Istiqomah asata qaimah artinya meminta kemantapan hati dari Allah. Orang bisa beristiqomah kalau dia kenal Allah. Masalahnya bro, ini kita rajin ngaji nih. Kalau lagi rajin, kalau lagi nggak mood, lihat masjid juga ogah, betul? Karena memang kita nggak kenal Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, ya ini jadi rujukan loh. Suntuk ngaji dah, bahagia ngaji dah. Jadi pelipu lara ini loh. Demi Allah, kalau kita kenal Allah tuh nggak ada bosennya sama yang namanya ngaji. Gitu lah. Bahkan kita tahu nih ngaji formula, nih ngaji obat, suplemen buat kita semangat gitu lah. Jadi yang pertama kenali Allah. Nggak bisa orang istiqomah kalau nggak kenal Allah. Akhirnya nanti dia capek sendiri. Apa sih kalau baca doanya dakwatul makruh, doa orang yang terzolimi itu kan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya apa tuh? Jangan kau bebani diriku pada diriku sendiri ya Allah. Artinya dia mencari cara sendiri, sementara Islam sudah punya cara. Capek bro kalau kita pakai ijtihad terus. Menurut kita mau capek, tapi kalau menurut Quran dan Sunnah ringan hidup kita nanti. Makanya memang kenali Allah dengan cara yang betul. Kemudian kalau sudah kenal Allah dengan cara yang betul, demi Allah biasakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya teman-teman baik, teman-teman ojol, ini Islam. Jangan kata lu cara nyari duit, cara ngaji, cara nikah, cara haji, cara bermuamalah. Maaf, cara cebok aja diajarin. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Jongkok nggak boleh ngadep kiblat, belakang kiblat. Itu kan syariat. Apalagi yang namanya ngaji, berbuat baik, ada caranya semua. Makanya kita pengen ajarin pakem ini, ya supaya jangan takut. Saya malah khawatir ini baker ojol digiring ke politik, ini bahaya bener ini. Nggak, Anda mau berpolitik silakan, tapi jangan pernah bawa-bawa baker gitu loh. Ya. Kita pengen punya komunitas nih yang memang biker itu mengaji gitu loh. MBI jadi wadah. MBI bukan klub, bukan geng motor, wadah para biker. Pokoknya yang merasa biker, makanya saya bilang, bro kajian ojol dong. Gue pengen kenapa? Karena memang ini biker semua, tiap hari di jalan, ada wadah untuk dialog agama kan asik gitu loh. Itu yang kedua, berilmu. Yang ketiga, tolong jaga diri antum dari makan minuman yang syubhat, apalagi yang haram. Ya. Jangan gampang mengkonsumsi makanan minuman yang nggak jelas. Disiplinin diri deh. Ya. Kita juga touring kemana-mana bawa air.
Atau kalau kita tahu tempat yang layak untuk kita minum, minum. Jangan sampai kena yang syubhat. Karena kita pengen bicara istiqomah nih. Ya, istiqomah ini datang ketika nggak ada kontaminasi. Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Karena kalau iman tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang kotor, tenang. Tapi kalau terkontaminasi, galau kita. Nah, terus yang keempatnya, berteman dengan orang soleh. Saya suka bilang ke teman-teman biker lainnya, bro ya, ente kalau mau lihat agama ente 5 tahun ke depan, lihat teman ente sekarang siapa. Ini pentingnya ada ojol mengaji nih. Ya, kita pengen nih ojol nih betul-betul seperti teman-teman biker lainnya ini yang sudah belajar ngaji nih. Ya, kita punya komunitas yang saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Yang penting yang mengingatkannya itu landasannya Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, itu yang paling penting ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, silakan. Nah, ukuran badannya apa tuh? Atau kira-kira Ya silakan, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, silakan. Dari mana? Assalamualaikum Ustaz, dari Kemayoran Ustaz. Kemayoran, iya. Nah, ini saya ingin tanya, ini pertanyaan klasik Ustaz. Apa hukumnya untuk ojol memakai fake GPS Ustaz? Mungkin itu udah klasik Ustaz ya, dimana Ustaz itu masih banyak yang memakai fake GPS atau lokasi palsu Ustaz. GPS palsu. Untuk mendapatkan order Fake GPS. Jadi GPS itu manipulasi gitu ya? Nah, lokasi palsu Ustaz. Jadi itu ditempelin di sebuah resto agar lebih peluang mendapatkan order itu lebih banyak Ustaz. Ya kalau antum tahu memang itu dilarang oleh aplikasi itu sendiri, haram, hukumnya nggak diperbolehkan. Ya. Pokoknya kalau sesuatu yang memang sudah keluar dari akad yang dibuat, haram hukumnya. Sarana sih jauhkan, hindaran, nggak diperbolehkan nantinya. Ya. Jadi kayak orang yang menggunakan produk yang memang bukan ori, sementara yang originalnya melarang untuk membuat produk sampingan, itu nggak diperbolehkan, haram hukumnya. Maka hindarilah. Ini lagi fungsinya ojol mengaji, sehingga antum nggak bablas nih, nggak menghalalkan semua dalam rangka menjaring rezeki ya. Rezeki udah ada yang ngatur, jadi kalau sampai kita pakai cara yang haram, rugi gitu. Kalau nggak ada yang ngatur, ngapain kita pakai cara yang haram gitu ya. Allah barakallahu fikum. Nah, ini ada yang nanya nih, apa nih? Assalamualaikum Ustaz, saya baru hijrah. Di tempat kerja saya hampir setiap hari setel musik, sedangkan Rasulullah mengharamkan musik lagu. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan dengan perbuatan teman-teman saya, Ustaz? Sebenarnya apapun yang antum tahu hukumnya nggak diperbolehkan, hukum asalnya merubah dengan tangan. Kalau merubah menimbulkan mudarat, ya jangan. Rubah dengan lisan. Lisan pun menimbulkan masalah, doain. Jangan gara-gara orang yang belum paham antum bermusuhan. Antum juga kan paham, butuh waktu, betul. Makanya ketika Rasulullah datang ke Madinah, ya, dia tutup dirinya dengan sarung. Ada orang yang sedang bernyanyi. Abu Bakar yang berkata, Rasulullah sudah ya Abu Bakar, setiap orang punya id, punya perayaan. Karena belum sampai dakwah kepada mereka. Jangan menjadi hakim buat orang yang belum tahu hukum. Ya, sampaikan dulu hukumnya. Kalau dia sudah tahu hukum, dia tentang hukum, lain cerita nanti. Ya, jadilah orang yang lain, yang lemah lembut dalam menyampaikan kebaikan, gitu ya. Jangan sampai nanti orang jadi bingung. Ini pentingnya belajar secara bertahap. Jangan sampai ngelongkap-longkap. Ya. Karena banyak akhirnya orang ngaji jadi bermusuhan. Gue mau mendingan dia dulu, Tat. Waktu ngojol bareng belum ngaji, kocak. Pas udah ngaji kaku. Nah, ini bahaya nih. Akhirnya gara-gara itu jadi orang nggak ada mengaji, itu nggak diperbolehkan. Jadi haram. Cuma menghilangkannya butuh proses. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, Allah lagi. Silakan. Silakan, ada lagi. Ya udah duluan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama Ana Taufan dari komunitas Gojek Kompas Kemandoran. Iya. Izin tanya Ustaz, ini titipan teman juga sih, beberapa teman-teman juga. Iya. Mereka kan suka dapat orderan gosen itu seperti minuman keras ya. Iya. Dalam hukumnya sendiri kan bahwa kalau kita untuk hamar dari memeras, dari memproduksi, mengantar sampai memberikan kan, itu hukumnya haram Ustaz. Itu bagaimana menasihati mereka untuk tidak mengambil orderan tersebut? Oke. Terus tanya lagi, gimana sih cara
menasihati atau menyupport bagi teman-teman yang kadang-kadang suka pada bilang hanya, padahal mereka sering menyortir orderan. Jadi orderan dipilih gitu Ustaz. Iya. Dan menyebabkan para teman-teman ini pada akhirnya hanyut atau susah dapat orderan lagi. Iya. Gimana cara mensupport mereka? Oke. Baik. Intinya sih yang antum tanya kan mendakwahi mereka ya. Kalau hukumnya jelas sudah nggak diperbolehkan ya, nggak bisa ditawar. Tadi yang sudah saya sampaikan sepintas bahwa dalam dakwah itu antum akan menyampaikan tentang firman Allah dan sabda Rasul gitu, ke orang yang harusnya dia kenal Allah, dia kenal Rasul. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Kita nggak ngomong langsung bab fikih, ngomong dulu pengenalan Allah dulu, Nabi Muhammad. Nanti kita ngomongnya enak karena Allah melarang, Nabi Muhammad melarang, Allah perintahkan, Nabi perintahkan gitu lah. Ya antum ingin mendakwahkan teman-teman antum, ya paling tidak mereka harus kenal Allah dulu, kenal Nabi Muhammad, karena antum bakal menyampaikan tentang syariat, betul. Nah kalau memang belum layak untuk disampaikan karena mereka belum kenal Allah dan Rasul, antum nggak bisa pakai gerakan dalam perubahan, tapi cukup mengingatkan, bro ini nggak boleh bro, lu tahu kan hukumnya haram, kalau yang nganter nanti kayak gimana nih? Jelas memang mudaratnya kan lebih besar gitu. Saran gua kan kalau misalnya rezeki yang halal lebih banyak ketimbang yang haram deh. Kalau masih nggak mau berubah juga, doain ya Allah berikan hidayah buat dia. Jangan putus hubungan, karena hubungan kita dengan teman kita ini bukan sesuatu yang tidak disengaja. Allah buat sengaja kita seperti ini untuk gara-gara kita datang kebaikan buat dia gitu lah. Nah, makanya kalau saran anda sih, kalau memang gerakan nggak dipandang, lisan nggak didengar, doa jangan putus, antum ya harus berhusnuzon kepada Allah. Cuma masalah waktu dia bakal berubah nanti insya Allah. Tapi ingetin itu haram. Itu nggak boleh. Pukul dengan sikap, tapi jangan sampai putus hubungan dengan dia. Wallahu a'lam. Nah, fadhal lagi silakan. Ya, belakang silakan. Belakang dulu kali sebentar ya. Iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, terkadang anak suka ketinggalan jemaah waktu misalkan azan zuhur lagi bawa orderan. Iya. Jadi anak suka bingung ini anterin orderan dulu apa mendahulukan jemaah. Jadi terkadang anak tanggung jawab nganterin orderan tapi konsekuensinya ketinggalan jemaah. Iya. Jadi kadang suka sholat sendiri begitu Ustaz, mohon nasihatnya. Terus yang kedua, insya Allah minggu depan anak akan meminang akhwat. Minta masukannya untuk meyakinkan keluarga akhwat kalau ojol ini supaya tidak dipandang sebelah mata Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu. Iya, berkaitan sama masbuk atau terlambat. Sebenarnya kalau antum pakai bahasa zuhur, ada 2 waktu sholat yang boleh diulur. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat zuhur. Kalau sholat isya dalilnya kalau makan sudah disiapkan, suruh makan dulu baru sholat, betul? Kalau sholat zuhur itu abridu bizuhri kata Nabi, dinginkan waktu zuhur. Sebenarnya kalau antum posisinya di beberapa masjid yang sudah terdakwai sunnah, dia mengulur waktu zuhur gitu. Kalaupun tidak, ya antum mesti antum yang ngerti sebenarnya gitu, dalam artian bahwa urgensi mengantar dengan sholat ini antum yang paham gitu loh. Kalau memang sholat 5 menit ini bisa nggak menghambat perjalanan antum. Kadang-kadang begini sih, orang bisa memaklumi karena macet, tapi orang nggak mau memaklumi karena ibadah gitu ya. Padahal sholat nggak butuh waktu 10 menit, macet 15 menit nggak dikomplain gitu ya. Saran anda sih harusnya antum sholat dulu deh, karena yang ngasih rezeki itu kan Allah, yang manggil untuk sholat itu Allah. Nah sekarang yang ngasih rezeki Allah manggil kita nggak datengin, takutnya nanti nggak dapat order lagi gitu ya. Jadi kalau kira-kira memang bakal terpotong waktu sholat, ya ngomong pahit deh sama yang diminta tolongnya, maaf saya nanti mungkin kepotong 5 menit, afwan saya harus sholat dulu. Saya yakin dia respect sama antum malah kalau begitu ya. Nah kalau berkaitan sama jodohnya antum mau meminang akhwat, nggak ada urusannya ojol sama harga diri tuh nggak ada. Bahkan dia harusnya respect loh. Berapa banyak pekerjaan besar itu terrealisasi karena bantuan ojol. Ada apa dengan ojol gitu loh? Lawang ini mulia,
Ini keringet nyawa di jalan tiap hari gitu loh. Cuma gara-gara antum seperti ojek. Ada apa dengan ojek? Gak ada masalah. Kalau antum korupsi, berbuat zolim, antum mau. Antum ini satria tanpa kuda, Masya Allah. Ingin meminang perempuan bidadari tanpa sayap. Betul, Masya Allah. Mudah-mudahan anak antum paham bahwa kalian adalah ibu dan bapak yang layak untuk dimuliakan, Insya Allah. Yang penting pede, bro. Yang penting percaya diri gitu. Makanya kalau bisa kita bukti, nanti kita angkat nama ojol. Apapun nama ojolnya kita angkat. Kalau lu umroh bareng ojol, haji bareng ojol, ojol korban, tinggal diajarkan manajemennya kok. Korban saja kalau antum mau pakai gaya-gaya kita tahun kemarin, 10.000 satu hari antum menabung, ringan nggak buat ojol 10.000 satu hari? Ya lah ya, 10.000 satu hari. Sebulan itu kan 300.000. Ya. Antum tuh 10 bulan bisa beli kambing bongsor, betul? Kalau ada yang memanage gitu ya, sama. Insya Allah nggak ada masalah. Itu cuma nama pekerjaan doang kok. Ya, jadi jangan dipermasalahkan. Takutnya malah karena prasangka buruk kita terjadilah keburukan di image orang gitu. Nggak ada masalah. Ojol, Masya Allah. Ya, karena memang betul-betul keringat yang dikeluarkan. Bak burung yang terbang tadi. Andai antum bisa terbang, anda yakin antum pengen jadi pilot, betul? Ya cuma halas ya. Judulnya jasa pilot juga ojol sama. Cuma dia terbang aja. Barakallahu fikum. Nah. Satu lagi kali ya, batasi antum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. Yang saya tanyakan adalah bahwa ojol ini terkait dengan pekerjaan yang beresiko tinggi. Iya. Setahu saya di komunitas Gojek Peduli Anak Yatim yang salah satunya Pak Bemo itu yang pimpin, kalau nggak salah sekarang sudah ada 1.000 lebih anak yatim dari ojek online. Nah. Terkait itu, ketika kita ingin ikut asuransi dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan atau lain sebagainya, apa hukumnya Dok? Untuk proteksi keselamatan kita gitu Dok. Itu aja dari saya. Asuransi BPJS sistemnya konvensional, dalam Islam haram hukumnya. Kalau antum tanya hukumnya bagaimana, haram. Tapi kalau antum wajib berasuransi dan BPJS, yang mewajibkan itu yang menanggung dosa. Sebagai pegawai, sebagai pekerja, wajib punya asuransi, wajib punya BPJS. Yang mewajibkan itulah yang bertanggung jawab. Ya, kalau antum kan nggak gugur. Jadi kalau bisa antum nggak pakai lebih baik. Ya, tapi kalau memang harus wajib, itu dia yang tanggung. Bukan maunya antum kan. Jadi hukum asalnya sistem yang konvensional adalah haram. Jadi hindarilah itu semua ya. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kelas ya. Tuh kan kita pengen ngobrol panjang cuma nggak memungkinkan karena hari ini kita mulai daurah nih di Bogor ya. Ada daurah tentang mengetuk pintu langit. Sebenarnya pengen kita bikin di beberapa daerah nanti insyaallah di daurah-daurah kayak gini. Karena saya melihat banyak orang yang ngaji ini ngelongkap-longkap. Jadi kalau nggak dilandasi dasar yang tepat, takutnya longkapan ini mendatangkan keburukan buat depannya ngaji lainnya. Orang baru hijrah, udah kayak ulama, galak lah, inilah itulah, semua orang salah. Ini kan bahaya bener ya. Makanya mesti diberikan landasan-landasan yang baik dalam rangka apa? Kebaikan agama kita. Kalau agama sudah baik, kita bisa mengetuk pintu langit nanti insyaallah ya. Fadhol yang mau datang silakan ya. Ke Bogor bisa dilihat flyer ada di IG. Itu saja kali. Nanti kedepannya teman-teman ojol berkoordinasi sama teman-teman MBI ya. Asiknya gimana ya? Boleh sekali-kali kita untuk adakan rihlah atau saya undang juga teman-teman ojol buat kajian di yayasan kita. Ya, seperti di alam bebas enak santai kajiannya pun ya. Semoga dimudahkan nanti insyaallah. Bro, saya minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga upah di antara kita. Ya, kalau di MB itu ada istilah ya, kita merasakan indahnya touring, nikmatnya kajian. Di ojol juga mesti kayak gitu ya. Wallahi betul-betul Masya Allah indahnya menjadi ojol, nikmatnya kita kajian nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Dua bidua di antara kita saling mendoakan ya. Kita tuh dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa